Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya Zahratul Jannah pada Learning Jurnal mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Bersama saya, kita akan sama-sama kembali mengulas mengenai materi yang disampaikan oleh presentator dari kelompok 7 tentang mengenal kondisi jurnalisme di Indonesia dan dunia, upaya penegakan nilai demokrasi. Dari materi tersebut yang melatar belakangi adalah adanya sejarah pers di Indonesia menunjukkan bahwa peran media selalu beradaptasi dan berevolusi seiring dengan dinamika politik dan struktur sosial di sekitarnya. Di Eropa Timur dan Asia Selatan, kemunduran serupa juga terjadi, ditandai dengan meningkatnya pengaruh oligarki media dan kontrol pemerintah terhadap pemberitaan. Dengan demikian, krisis kepercayaan terhadap media bukanlah isu lokal semata, melainkan tantangan global bagi keberlangsungan jurnalisme profesional di era kontemporer. Perkembangan teknologi digital menghadirkan dampak ambivalen terhadap dunia jurnalistik modern. Di satu sisi, teknologi internet dan media sosial memperluas jangkauan distribusi berita, mempercepat arus informasi, serta membuka ruang partisipasi publik dalam produksi dan konsumsi berita. Model komunikasi menjadi lebih horizontal, di mana setiap individu dapat berperan sebagai produsen informasi. Namun, di sisi lain, kecepatan sirkulasi informasi tersebut justru menimbulkan persoalan baru, yaitu hilangnya verifikasi dan melemahnya standar etika jurnalistik. Pada era digital saat ini melahirkan attention ekonomi yang menempatkan klik, sensasi, dan viralitas di atas nilai kebenaran. Situasi ini menjadikan media rentan terhadap tekanan algoritmik dan kepentingan komersial platform digital. Dalam konteks inilah, peran jurnalis profesional menjadi semakin penting untuk menjaga keseimbangan antara kecepatan informasi dan akurasi fakta. Kemudian materi yang pertama ada konsentrasi kepemilikan media dan deteriorasi independensi jurnalisme. Jurnalisme merupakan institusi sosial yang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Dalam konteks demokrasi modern, jurnalisme tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pengawas kekuasaan yang bertugas mengontrol jalannya pemerintahan dan memastikan akuntabilitas publik. Di Indonesia, peran ini semakin penting pasca reformasi pada tahun 1998, ketika kebebasan pers mulai dijamin secara hukum melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Namun, kebebasan pers yang dijamin secara normatif tidak serta-merta menjamin independensi jurnalisme dalam praktiknya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi jurnalisme Indonesia saat ini adalah konsentrasi kepemilikan media oleh elit politik dan ekonomi. Maka dari itu perlu adanya pencegahan pelanggaran kebebasan pers. Terdapat dua hal mendasar yang perlu diwujudkan untuk mencegah pelanggaran kebebasan pers, yaitu penguatan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik dan pemahaman mendalam mengenai undang-undang pers. Penguatan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik adalah fondasi krusial dalam setiap pelaksanaan investigasi berita yang bertanggung jawab. Pemahaman mendalam tentang undang-undang pers, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, bukan hanya sekedar tameng bagi jurnalis, melainkan sebuah kompas etis dalam menjalankan investigasi berita. Landasan hukum ini menegaskan bahwa
Investigasi untuk pemberitaan yang memenuhi kepentingan publik adalah bagian dari hak asasi manusia untuk mencari dan menyampaikan informasi. Adapun beberapa faktor penyebab lemahnya standar etika jurnalistik di era informasi digital adalah: yang pertama, adanya fenomena clickbait. Kemudian yang kedua, ada disinformasi atau terjadi kesalahan yang disengaja, dan misinformasi, kesalahan yang tidak disengaja. Kemudian yang ketiga, melemahnya fungsi gatekeeping. Dan yang keempat, fenomena journalism of immediacy. Selanjutnya ada pembahasan mengenai ketergantungan media terhadap kepentingan investor atau pemilik modal. Posisi pemilik media sama sekali tidak bisa dipisahkan begitu saja dengan kecenderungan ingin mengatur isi media. Hal tersebut sesuai dengan kajian Shoemaker pada tahun 1996 yang menentukan pengaruh kebijakan pemilik terhadap isi media. Hubungan antara isi media, khususnya pemberitaan, sangat berkaitan dengan awak media, yakni jurnalis, editor, dan pimpinan redaksi, tekanan media dari luar, dan juga dengan ideologi media itu sendiri. Sudah seharusnya kepemilikan tidak berpengaruh terhadap isi media tersebut. Bahkan, dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 pada bab 6 yang mengatur tentang perusahaan pers dengan poin 6 pasal 9 sampai 14, tidak satupun berisikan aturan pembatasan hubungan antara isi media dengan kepemilikan. Sementara itu, pada Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, hanya terdapat satu pasal yang mengatur tentang larangan monopoli kepemilikan media, yakni pada pasal 18. Maka dari itu, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya melalui pemahaman mengenai kondisi jurnalisme di Indonesia dan dunia, diharapkan masyarakat, terutama generasi muda, dapat lebih kritis dalam menerima informasi serta mendukung upaya penegakan nilai demokrasi melalui media yang sehat, independen, dan bertanggung jawab, sehingga bias dalam pemberitaan dan mengancam kualitas demokrasi bisa dimusnahkan. Baik, sekian Learning Journal pada minggu ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.